Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat pada pagi hari ini. Kepada Ibu Desmanita Cleani MPD dan Bu Sylvia AR MPD. Sebelum memulai presentasi, alangkah baiknya saya memperkenalkan anggota kelompok saya. Pertama, Iklima saya Rahil. 2, Pia Fajra Aulia. 3, Cynthia Anggraini. 4, Umi Karlina. 5, Elda Dita Persya BR Tahligan. 6, saya sendiri. Materi pertama akan dibacakan oleh Umi. Kepada Umi dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan membacakan materi yang pertama, yaitu definisi teori psikodinamika. Teori psikodinamika atau tradisi klinis berangkat dari dua asumsi dasar. Yang pertama, manusia adalah bagian dari dunia binatang. Kedua, manusia adalah bagian dari sistem energi. Kunci utama untuk memahami manusia menurut paradigma psikodinamika adalah menggali semua sumber terjadinya perilaku, baik itu berupa dorongan yang disadari maupun yang tidak disadari. Teori psikodinamika ditemukan oleh Sigmund Freud. Dia memberi nama aliran psikologi yang dia kembangkan sebagai psikoanalisis. Banyak pakar yang kemudian ikut memakai paradigma psikoanalisis untuk memahami teori kepribadiannya seperti Carl Gustav Jung, Alfred Adler, serta tokoh-tokoh lain seperti Anna Freud, Karen Horney, Eric Fromm, dan Harry Stack Sullivan. Teori psikodinamika berkembang cepat dan luas karena masyarakat luas terbiasa memandang gangguan tingkah laku sebagai penyakit. Ada beberapa teori kepribadian yang termasuk teori psikodinamika. Berikut ini dikemukakan oleh pokok-pokok dari teori psikoanalisis, psikologi individual, dan psikologi analitis. Saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya akan dibacakan oleh Iklima. Pada Iklima, persilakan. Terima kasih moderator. Di sini saya akan memaparkan tentang teori psikoanalisis. Teori psikoanalisis dikemukakan oleh Sigmund Freud. Psikoanalisis dapat dipandang sebagai teknik terapi dan sebagai aliran psikologi. Sebagai aliran psikologi, psikoanalisis banyak berbicara mengenai kepribadian, khususnya dari segi struktur, dinamika, dan perkembangannya. Yang pertama ada struktur kepribadian dari psikoanalisis, yaitu pada tahun 1923, Freud mengenalkan 3 model struktural yang lain, yaitu Das Ist, Das Ich, dan Das Über-Ich. Struktur baru ini tidak mengganti struktur lama, tetapi melengkapi gambaran mental, terutama dalam fungsi dan tujuannya. Freud berpendapat bahwa kepribadian merupakan suatu sistem yang terdiri dari 3 unsur, yaitu Das Ist, Das Ich, dan Das Über-Ich, yang masing-masing memiliki asal, aspek, fungsi, prinsip operasi, dan perlengkapan sendiri. Slide selanjutnya.
Maaf, ada sedikit kendala. Selanjutnya ada das ist. Menurut Freud, das ist berfungsi berdasarkan prinsip kesenangan atau pleasure principle. Munculnya dorongan-dorongan yang merupakan manifestasi das ist adalah dalam rangka membawa individu ke dalam keadaan seimbang. Jika ini terpenuhi, maka rasa puas dan senang diperoleh. Perlengkapan yang dimiliki das ist menurut Freud berupa gerak refleks, yaitu gerakan yang terjadi secara spontan, misalnya aktivitas bernafas untuk memperoleh oksigen dan kerdipan mata. Selain gerak refleks, das ist juga memiliki perlengkapan berupa proses primer, misalnya mengatasi lapar dengan membayangkan makanan. Yang B, das Ich. Menurut Freud, das Ich merupakan aspek psikologis dari kepribadian yang fungsinya mengarahkan individu pada realitas atas dasar prinsip realitas atau reality principle. Misalnya ketika individu lapar, secara realistis hanya dapat diatasi dengan makan. Dalam hal ini, das Ich mempertimbangkan bagaimana cara memperoleh makan, dan jika kemudian terdapat makanan, apakah makanan tersebut layak untuk dimakan atau tidak. Dan yang terakhir ada das Über-Ich. Aspek kepribadian ini memiliki fungsi. Yang pertama, sebagai pengendali das ist, agar dorongan-dorongan das ist disalurkan dalam bentuk aktivitas yang dapat diterima masyarakat. Dan yang kedua, mengarahkan das Ich pada tujuan-tujuan yang sesuai dengan prinsip-prinsip moral. Dan yang ketiga, mendorong individu kepada kesempurnaan. Saya kembalikan ke moderator. Selanjutnya akan dibacakan oleh Cynthia. Baik, terima kasih pada moderator. Saya akan melanjutkan. 2. Dinamika kepribadian. Distribusi energi. Freud menyatakan bahwa energi yang ada pada individu berasal dari sumber yang sama, yaitu makanan yang dikonsumsi. Bahwa energi manusia dibedakan hanya dari penggunaannya. Energi untuk aktivitas fisik disebut energi fisik, dan energi yang digunakan untuk aktivitas psikis disebut energi psikis. Menurut Freud, jumlah energi itu terbatas sehingga terjadi semacam persaingan di antara ketiga aspek kepribadian untuk memperoleh dan menggunakannya. Jika salah satu aspek banyak menggunakan energi, maka aspek kepribadian yang lain menjadi lemah. B. Mekanisme pertahanan ego. Freud menyatakan bahwa mekanisme pertahanan ego itu adalah mekanisme yang rumit dan banyak macamnya. Berikut ini 7 macam mekanisme pertahanan ego yang menurut Freud secara umum dijumpai Koswara 1991, yaitu represi, sublimasi, proyeksi, displacement, rasionalisasi, pembentukan reaksi, dan regresi. Saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya akan dibacakan oleh Pia Angela. Pada Pia, Baiklah, terima kasih. dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. B. Teori psikologi individual. Tokoh yang mengembangkan teori psikologi individual adalah Alfred Adler, yang pada mulanya bekerja sama dengan mengembangkan psikoanalisis. Karena ada perbedaan pendapat yang tidak bisa diselesaikan, akhirnya Adler keluar dari organisasi psikoanalisis dan bersama pengikutnya, dia mengembangkan aliran psikologi yang ia sebut psikologi individual. Berdasarkan paradigma tersebut, kemudian Adler mengembangkan teorinya yang secara ringkas disajikan pada uraian berikut. 1. Individualitas sebagai pokok persoalan. 2. Dorongan pokok yaitu dorongan kemasyarakatan dan dorongan keakuan. 3. Perjuangan menjadi sukses atau ke arah superior. 4. Gaya hidup, style of life. 5. Minat sosial. 6. Kekuatan kreatif sel. 7. Konstelasi keluarga. 8. Posisi tidur dan kepribadian. Saya kembalikan ke moderator. Selanjutnya akan dibacakan oleh Elda.
Baiklah, terima kasih moderator. Teori psikologi analitis. Psikologi analitis merupakan aliran psikologi dinamis yang dikembangkan oleh Carl Gustav Jung pada tahun 1975 sampai 1959. Sama halnya dengan Adler, Jung semula juga merupakan sahabat Freud dan termasuk tokoh terkemuka dalam organisasi psikoanalisis. Dan karena perbedaan pendapat pula, keduanya lalu berpisah. Jung kemudian mengembangkan aliran psikologi yang dia beri nama psikologi analitis. Adapun pokok-pokok dari teori Carl Gustav Jung adalah A. Struktur kepribadian. Kepribadian atau psyche atau istilah yang dipakai Jung untuk kepribadian tersusun dari sejumlah sistem yang beroperasi dalam 3 tingkat kesadaran, yaitu Ego beroperasi pada tingkat sadar, kompleks beroperasi pada tingkat tak sadar pribadi, dan archetype beroperasi pada tingkat tak sadar kolektif. Di samping sistem-sistem yang terkait dengan daerah operasinya masing-masing, terdapat sikap jiwa atau introvert dan extrovert, dan fungsi jiwa, yaitu pikiran, perasaan, penginderaan, dan intuisi. Yang B, dinamika kepribadian. Dalam dinamika psyche terdapat prinsip-prinsip sebagai berikut. Menurut Alwisol tahun 2005 ayat 65. Yang pertama, prinsip oposisi. Sebagai sistem, sikap dan fungsi kepribadian saling berinteraksi dengan 3 cara, yaitu saling bertentangan atau oppose, saling mendukung atau compensate, dan bergabung menjadi kesatuan atau sintes. Yang kedua, prinsip kompensasi. Prinsip ini berfungsi untuk menjadi agar kepribadian tidak mengalami gangguan. Selanjutnya. Yang ketiga, prinsip penggabungan. Menurut Jung, kepribadian terus-menerus berusaha menyatukan pertentangan-pertentangan yang ada agar tercapai kepribadian yang seimbang dan integral. Yang C, perkembangan kepribadian. Yang pertama, tujuan perkembangan atau aktualisasi diri. Menurut Jung, tujuan perkembangan kepribadian adalah aktualisasi diri, yaitu diferensiasi sempurna dan saling hubungan yang selaras antara seluruh aspek kepribadian. Yang kedua, jalan perkembangan, yaitu progresi dan regresi. Dalam proses perkembangan kepribadian dapat terjadi gerak maju atau progresi, atau gerak mundur atau regresi. Progresi adalah terjadinya penyesuaian diri secara memuaskan oleh aku sadar baik terhadap tuntutan dunia luar maupun kebutuhan-kebutuhan alam tak sadar. Yang ketiga, proses individuasi. Untuk mencapai kepribadian yang sehat dan terintegrasi secara kuat, maka setiap aspek kepribadian harus mencapai taraf diferensiasi dan perkembangan yang optimal. Proses untuk sampai ke arah tersebut oleh Jung dinamakan proses individuasi atau proses penemuan diri. Saya kembalikan kepada moderator. Demikian beberapa hal yang bisa kami sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.